Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Aprilia dari kelas 12 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang siklus sel dan pembelahan mitosis. Siklus sel pada sel eukariot, siklus sel terdiri atas interfase dan M-fase yang terdiri atas mitosis dan sitokinesis. Sebagian besar masa hidup sel berada pada tahap interfase. Pada fase ini tidak terjadi pembelahan dan inti sel umumnya tidak terlihat. Namun, sel sangat aktif dengan menyintesis materi yang diperlukan untuk pembelahan, yaitu protein, lemak, dan materi biologi lainnya. Ini gambar siklus sel. Interfase sendiri terdiri atas 3 tahap, yaitu G1 atau GAP, S atau sintesis DNA, dan G2 atau setelah DNA diduplikasi. Fase G1 terjadi antara akhir mitosis dan awal fase S. Fase G1 merupakan fase terlama, karena selama fase G1, setiap kromosom terdiri atas 1 molekul DNA dan protein histon. Biasanya sel yang tidak membelah akan berhenti di sini atau disebut G0. Selama fase S atau sintesis, DNA bereplikasi dan sel membuat duplikasi dari kromosom. Setelah fase S selesai, sel masuk ke fase G2. Pada fase G2, sintetis protein meningkat sebagai langkah akhir persiapan sel untuk membelah. Pada banyak sel, fase G2 lebih singkat daripada fase G1 dan S. Fase-fase ini disebut G1, G2 atau GAP karena adanya jeda atau waktu istirahat antara sintesis DNA dan mitosis. Pembelahan mitosis. Pada pembelahan mitosis, setiap sel diploid yang mengandung kromosom 2N akan menghasilkan 2 sel anak yang juga diploid. Pembelahan mitosis sendiri terjadi pada sel-sel tubuh dan bertujuan untuk memperbanyak sel-sel tersebut. Hal ini dibutuhkan dalam penumbuhan jaringan, penggantian jaringan yang rusak, dan pembiakan organisme secara tak kawin. Proses pembelahan mitosis sendiri terjadi beberapa tahap. Pertama, profase, 2, metafase, 3, anafase, 4, telofase. Pada profase, membran inti mulai rusak menjadi bagian-bagian kecil fragmen. Benang-benang kromatik memadat menjadi kromosom. Pada metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan. Anafase, kromatik saudara setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki kromosom yang jumlahnya sama. Terakhir, telofase, membran inti mulai kembali bergabung, kromosom mulai merenggang. Proses pembelahan sel dengan 2 kali pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing memiliki separuh dari jumlah sel kromosom induk. Pembelahan sel ini berlangsung melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 melalui tahap berikut. Yang pertama, profase 1. Profase 1 dibagi lagi menjadi 5 fase, yaitu leptonema, zigonema, pakinema, diplonema, dan diakinesis. Yang kedua,
metafase 1. Pada fase ini, tetrat berkumpul di bidang ekuator. Yang ketiga, anafase 1, benang gelondong pembelahan dari setiap kutub menarik kromosom homolog sehingga setiap pasangan kromosom homolog bisa bergerak ke arah kutub yang berlawanan. Yang keempat, telofase 1, kromatid memadat, selubung inti berbentuk dan nukleus muncul lagi, kemudian sitokinesis berlangsung. Yang kedua, tahap meiosis 2. Tahap meiosis 2 melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, profase 2. Sentrosom membentuk dua sentriol yang terletak di kutub yang berlawanan dan dihubungi oleh benang gelondong. Yang kedua, metafase 2. Kromosom berada di bidang ekuator, kromatid berkelompok 22. Yang ketiga, anafase 2. Kromosom melekat pada kinektor bidang gelondong, kemudian ditarik oleh benang gelondong ke arah kutub yang berlawanan yang menyebabkan sentromer terbelah. Yang keempat, telofase 2. Kromatid berkumpul pada kutub pembelahan lalu berubah menjadi kromatin kembali. Pada meiosis terjadi 2 kali pembelahan, 1 sel induk yang diploid atau 2N menghasilkan 4 sel anakan yang bersifat haploid atau N. Meiosis disebut pula pembelahan reduksi yang berarti terjadi pengurangan jumlah kromosom. Berikut gambar-gambar dari fase-fase meiosis secara sistematik. Perbedaan mitosis dan meiosis. 1. Tujuan untuk mitosis untuk memperbanyak sel pertumbuhan. Tujuan untuk meiosis untuk membentuk sel gamet pada hewan dan spora pada tumbuhan. 2. Tempat terjadi pada mitosis pada tumbuhan terjadi di jaringan meristematis, misalnya di ujung batang, ujung akar, dan kambium. Tempat terjadi untuk meiosis pada tumbuhan terjadi di benang sari dan putik. 3. Tahap pembelahan. Tahap pembelahan pada mitosis terjadi lewat rangkaian tahap yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Tahap pembelahan pada meiosis terjadi lewat 2 rangkaian tahap yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Yang keempat, hasil dari mitosis 2 sel anakan yang memiliki jumlah kromosom seperti sel induknya atau diploid. Untuk meiosis 4 sel anakan yang memiliki setengah jumlah kromosom sel induknya atau haploid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramdan Rusdi Fadiansyah dari 12 Siswa Sabtu absen 19, ingin menjelaskan tentang materi amitosis dan gematosis. Pertama, amitosis atau pembelahan biner. Reproduksi sel organisme bersel satu berbeda dengan reproduksi sel pada organisme bersel banyak. Pada organisme bersel satu, pembelahan sel berlangsung lebih cepat dan fasenya lebih sedikit. Sebagai contohnya adalah sel bakteri. Setelah sel bakteri induk menyalin kromosomnya, kromosom salinan tersebut ditempatkan pada sel anakan dengan cairan meletakkan kromosom plasma tumbuh membesar dan memisahkan kedua kromosom tersebut. Setelah bakteri mencapai ukuran tertentu, membran plasmanya melekuk di dalam sehingga terbentuk dinding sel di antara 2 kromosom. Akhirnya, sel bakteri membelah menjadi 2. Kedua, hewan dan tumbuhan mengalami meiosis dan mitosis atau disebut gametosis. Pada fase ini, fase diploid lebih dominan sedangkan fase haploid terjadi pada gamet. Pada tumbuhan, fase haploid disebut generasi gametofit dan fase diploid disebut generasi sporofit. Pada sel hewan, pembentukan gamet selalu terjadi dalam tubuh individu diploid hewan proses meiosis. Pada tumbuhan, gamet diproduksi dalam individu haploid lewat proses mitosis. Hasil fertilasi pada tumbuhan merupakan tumbuhan penghasil spora yang melewati proses meiosis. Sebagai akibatnya terjadi pengurangan jumlah kromosom menjadi setengahnya. Selama proses ini, perhatikan perbandingan siklus hidup manusia dan tumbuhan pada gambar 4.4. Meiosis memegang peran penting dalam pembentukan sel kelamin gamet dalam kelenjar kelamin gonad, yang pada hewan jantan terjadi di testis dan pada hewan betina terjadi di ovarium. Pada tumbuhan biji, meiosis terjadi pada kepala sari dan kandungan lembaga. Pada tumbuhan lumut, meiosis terjadi di sporogonium dan pada tumbuhan paku di sporagium.
Dengan demikian sekarang kita tahu bahwa spora yang terbentuk pada tumbuhan berspora sifatnya haploid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi biologi bab 4 mengenai pematogenesis pada tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan bunga atau Angiospermae, benang sari atau alat kelamin jantan terdiri atas kepala sari dan tangkai sari. Gamet jantan atau serbuk sari dibentuk di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat ruang serbuk sari yang jumlahnya tergantung spesiesnya. Di tiap ruang ini terdapat sejumlah sel induk yaitu mikrosporosit yang kemudian membelah secara meiosis sehingga terbentuk 4 mikrospora. Tiap mikrospora berkembang menjadi mikrospora dewasa atau serbuk sari. Tiap serbuk sari mengandung satu sel tabung dan satu inti generatif yang siap membuahi. Peristiwa pembentukan gamet jantan ini disebut mikrosporogenesis. Putik atau alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan ovarium yang berisi bakal biji. Di ovarium terdapat sel induk atau megasporosit yang bersifat diploid. Setelah sel induk membelah secara meiosis terbentuk 4 sel, namun hanya satu sel yang bertahan menjadi megaspora. Sedangkan 3 yang lainnya mengalami degenerasi. Inti sel megaspora kemudian membelah menjadi 2, membelah lagi menjadi 4, kemudian membelah lagi sehingga terdapat 8 inti haploid. Selanjutnya, 3 inti berada di dekat mikrofil, yaitu 2 sebagai sinergit atau pengiring dan 1 di tengah diapit sinergit sebagai ovum. 3 inti lain berada di tempat yang berlawanan dengan mikrofil sebagai antipoda. 2 inti bergabung di tengah sebagai inti kandung lembaga sekunder. Peristiwa pembentukan gamet betina ini disebut megasporogenesis. Pada perkembangan berikutnya, ovum siap untuk dibuahi. Pembuahan yang terjadi akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid dan endospermae yang bersifat triploid. 2. Gametogenesis pada hewan. Gametogenesis pada hewan berlangsung secara meiosis. Dalam proses ini terjadi fase maturasi atau pematangan, yaitu perkembangan dari hasil akhir meiosis yang tidak langsung menjadi gamet. Gametogenesis berlangsung di dalam alat kelamin jantan dan betina. Gametogenesis dibedakan menjadi 2, yaitu spermatogenesis atau pembentukan sperma dan oogenesis atau pembentukan ovum. Secara prinsip, keduanya melalui cara pembelahan yang sama tetapi hasil akhirnya berbeda. A. Spermatogenesis. Proses ini berlangsung dalam alat kelamin jantan yaitu testis. Dalam testis terdapat bagian yang disebut tubulus seminiferus. Pada bagian tersebut terdapat sel-sel primordium yang bersifat diploid. Sel-sel primordium adalah kelompok sel yang belum dewasa yang nantinya akan membentuk struktur khusus. Sel-sel primordium tersebut berulang kali mengalami pembelahan secara mitosis, di antaranya membentuk spermatogonium atau induk sperma yang nantinya akan menjadi sperma. Spermatogonium bersifat diploid. Dalam pertumbuhannya, spermatogonium mengalami mitosis membentuk sel spermatosit primer yang bersifat diploid. Kemudian sel ini melakukan meiosis. Pada meiosis pertama dihasilkan 2 sel anakan yang disebut spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Pada meiosis kedua, tiap sel tersebut menghasilkan 2 sel anakan, hingga pada meiosis kedua terbentuk 4 sel anakan yang disebut spermatid. Spermatid bersifat haploid yang dalam pertumbuhannya mengalami maturasi membentuk spermatozoa. Sel spermatid dilengkapi dengan ekor sehingga spermatozoa dapat bergerak bebas jika berada pada media cair. Hasil akhir dari spermatogenesis adalah terbentuknya 4 spermatozoa fungsional dari 1 sel induk yang mengalami meiosis. B. Oogenesis. Oogenesis berlangsung dalam alat kelamin betina yaitu ovarium. Sel primordium dalam ovarium yang bersifat diploid ialah oogonium. Dalam pertumbuhannya, oogonium mengalami mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Sel ini mengalami meiosis pertama sehingga membentuk 2 sel anakan, yang satu besar disebut oosit sekunder dan yang satu kecil disebut badan kutu primer. Keduanya bersifat haploid karena
terjadi pembagian atau penyusutan pada kromosom. Kedua sel ini mengalami meiosis kedua. Pada sel oosit sekunder juga dihasilkan dua sel anakan, yang satu besar disebut ootit, sedangkan yang satu kecil disebut badan kutub sekunder. Pada badan kutub, hasil meiosis pertama juga berlangsung meiosis kedua, dan hasil anakan berupa dua sel badan kutub. Namun, sel badan kutub mengalami degenerasi dalam perkembangannya, hingga akhirnya mati, sedangkan ootit mengalami perkembangan menjadi ovum. Dengan demikian, pada oogenesis, satu sel induk akhirnya membentuk satu ovum yang fungsional dan tiga sel badan kutub yang tidak fungsional atau tidak terlibat dalam pembuahan.